Halo anak-anak, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mendalami materi kita, yaitu alam sebagai bagian hidup manusia. Ada satu istilah yang mengatakan bahwa alam bukan warisan mereka yang telah mendahului kita, tetapi titipan mereka yang akan datang. Nah, istilah ini punya makna yang sangat mendalam kalau kita renungkan. Sebab kalau kita memahami alam ini sebagai warisan dari mereka yang sudah mendahului kita, kita akan merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkannya, tidak lagi memerlukannya. Karena itu kita akan bertindak sewenang-wenang dan sesuka hati terhadap alam yang ada sekarang. Tetapi kalau kita memahami bahwa alam ini merupakan titipan mereka yang akan datang, maka kita akan melihat bahwa kita harus menjaga dan merawatnya, sebab mereka akan mendiami dan hidup di alam ini. Begitu ya. Alam adalah tempat kita bersama untuk membangun harapan, membangun kehidupan, dan membangun masa depan. Alam bukan warisan mereka yang telah mendahului kita, sebagaimana saya katakan tadi, tetapi titipan mereka yang akan datang. Kita dapat memberi kebahagiaan dan kehidupan yang baik kepada mereka yang akan datang dengan menyediakan alam yang asri sebagai tempat tinggal mereka. Jadi kehidupan mereka yang akan datang itu sangat tergantung kepada kita. Kalau kita menjaga, merawat, dan melestarikan alam ini, maka mereka akan mendapatkan tempat yang baik. Sebaliknya, kalau kita merusak alam, maka mereka akan mendapatkan tempat yang buruk. Alam adalah tempat kita satu-satunya. Kita tidak bisa melarikan diri dari alam. Kita tidak bisa memilih. Alam adalah sahabat kita. Kita tidak dapat dipisahkan darinya. Tanpanya, kita tidak dapat hidup. Kita semua hidup, bertumbuh dan berkembang karena alam berkenan menerima kita, menjadi ibu yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seluruh elemen alam tidak henti-hentinya memproduksi kebutuhan kita. Sampai di sini paham nak ya? Udara di sekitar kita rela kita hirup sehingga kita dapat hidup. Demikian juga air yang keluar dari tanah dengan sendirinya menyediakan diri untuk kita minum agar kita tidak kehausan. Tanah yang kita pijak merelakan diri sebagai tempat kita berdiri dan berjalan kemanapun kita mau. Tumbuhan di sekitar kita memanjakan kita dengan memberi kesegaran dan kesejukan kepada kita setiap hari. Jadi kalau kalian keluar dari rumah sekarang ini kalian melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau yang bisa kalian nikmati. Kita dapat merusak kehidupan mereka yang akan datang dan bahkan kehidupan kita sendiri dengan merusak dan mengeksploitasi alam yang indah nan asri di sekitar kita. Sehingga alam macet dalam memproduksi kebutuhan bagi mereka yang akan datang dan kebutuhan kita sendiri. Kerusakan alam yang kita sebabkan adalah dosa kita terhadap mereka yang akan datang. Mereka akan keracunan akibat polusi udara yang kita ciptakan sendiri. Mereka akan kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup mereka karena alam yang mereka dapati rusak akibat perbuatan kita. Berbagai jenis tumbuhan yang sekarang kita lihat dan kita nikmati ini tidak akan mereka lihat lagi, karena suhu udara yang semakin panas
membuat tumbuhan tidak lagi mampu hidup. Sebagian besar binatang yang sekarang ada di depan kita akan menjadi punah dan meninggalkan jejak di buku mereka saja. Sama seperti pada zaman kita sekarang. Banyak tumbuhan yang dulu ada sekarang tidak ada lagi. Banyak binatang yang dulu ada sekarang tidak ada lagi karena mengalami kepunahan. Kita hanya mempelajarinya sebagai peninggalan sejarah. Banyak hal yang sekarang kita nikmati akan tidak mereka nikmati, dan bahkan mereka tidak pernah tahu bahwa hal-hal itu pernah ada di bumi. Bila kita mencintai alam, kita akan membiarkannya bertumbuh dan menjauhkannya dari kehancuran. Kita akan menjaga, kita akan merawat, kita akan memelihara alam ini sebaik mungkin. Mari kita menyediakan tempat yang indah bagi mereka yang akan datang dengan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal kita dan tempat tinggal mereka kelak. Jangan kita rusak alam, karena merusak alam itu sama artinya dengan merusak kehidupan kita sendiri dan kehidupan mereka yang akan datang. Sebaliknya, mari kita menjaga, mari kita merawat, mari kita melestarikan supaya alam ini masih memproduksi kebutuhan kita dan kebutuhan mereka yang akan datang. Nah, sampai di sini sudah paham nak ya? Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31, kita menemukan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah adanya dan memberikannya kepada manusia dalam keadaan baik adanya. Semua yang diciptakan Allah begitu baik adanya. Namun karena keserakahan Adam dan Hawa, sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19 dikisahkan bahwa sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, manusia yakni Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kebutuhan itu makin sulit kita dapatkan kalau alam semakin rusak. Begitu ya. Nah, kita dapat melihat beberapa contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah penebangan pohon untuk industri perkayuan, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan bukit menjadi tandus. Pada akhirnya menyebabkan bencana banjir seperti yang sering terjadi, tanah longsor, dan kekeringan saat kemarau. Sebagai bahan pendalaman atas materi kita hari ini, Bapak akan menampilkan beberapa gambar untuk kamu amati ya. Nah, silahkan diamati gambar-gambar berikut ini. Lalu tuliskanlah situasi yang terdapat pada masing-masing gambar. Situasi apakah yang terdapat pada gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, dan gambar nomor 4. Lalu berikanlah 3 solusi terhadap masing-masing situasi yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, itu saja ya. Selamat mengerjakan untuk anak didik kami.